Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yadawari dengan NIM 11930300054, jurusan Hukum Tata Negara Siasah, kelas B, mata perkuliahan Hukum Administrasi Pemerintahan. Dosen pembimbing Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSCMH. Baik, untuk pertemuan pertama itu membahas terkait dengan perkenalan apa itu hukum administrasi pemerintahan, apa yang dibahas di dalam hukum administrasi pemerintahan. Kemudian pertemuan kedua itu judulnya yaitu konsep dasar hukum dan administrasi pemerintahan daerah. Di awal video itu dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum. Menurut bahasa, hukum diambil dari bahasa Arab, yakni ahkam atau hukmu, yang bisa diartikan sebagai kebijaksanaan atau ketetapan. Jadi hukum itu adalah sebuah aturan yang berisi perintah atau larangan yang bersifat memaksa. Artinya jika suatu hukum itu dilanggar, maka ada sanksi yang berlaku. Hukum itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni tertulis dan tidak tertulis. Adapun unsur-unsur hukum antara lain, yang pertama itu kumpulan peraturan, kemudian perintah, adanya larangan, sanksi bagi yang melanggar. Maksud dari unsur hukum ini adalah bahwa sebuah hukum bisa disebut hukum, bisa dikatakan hukum itu ketika ada semua poin di atas poin yang tadi disebutkan. Kemudian dibahas mengenai administrasi, yang bisa diartikan sebagai aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan, dan tujuan. Lalu dibahas apa perbedaan dari pemerintahan dan pemerintah. Nah, di sana dijelaskan bahwa pemerintahan merupakan pelaksanaan tugas pemerintah. Mungkin dapat saya artikan bahwa pemerintahan ini merujuk kepada pelaksana pemerintah seperti eksekutif dan sebagainya yang menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Kemudian apa itu pemerintah? Dijelaskan bahwa pemerintah itu adalah semua organ atau alat kelengkapan lembaga-lembaga negara yang menjalankan pemerintahan. Kemudian pengertian daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai unsur yang pertama itu batas wilayah tertentu, kemudian berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat. Kemudian atas prakarsa sendiri, jadi dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi pemerintahan daerah adalah aturan yang mengatur aktivitas pelaksanaan pemerintahan dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai unsur batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat. Nah, kemudian di pertemuan ketiga ini membahas terkait dengan latar belakang pembentukan dan pemekaran pemerintahan daerah. Akhirnya pemerintahan daerah itu dilatar belakangi atau disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama konsekuensi adanya teori pembagian kekuasaan, yang dimana adanya pembagian kekuasaan ini menjadi sebuah pelajaran, karena saat dulu di Perancis, di negara Perancis tersebut dianggap negara yang tidak bisa mengelola pemerintahannya. Kemudian adanya teori ini sebagai solusi karena ada sebuah negara yang hanya memiliki satu kekuasaan, sehingga kerja pemerintahan akan tidak maksimal. Oleh karena itu adanya teori pembagian ini adalah salah satu solusi untuk memaksimalkan kerja pemerintahan. Kemudian dibahas adapun pembagian kekuasaannya dibagi menjadi dua jenis, yakni pembagian kekuasaan secara horizontal, yang dimana merupakan pembagian kekuasaan yang dilakukan di tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah berdasar fungsi yang dimiliki lembaga tertentu, misalkan seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian pembagian kekuasaan yang kedua itu pembagian kekuasaan secara vertikal, di mana merupakan
pembagian kekuasaan negara berdasar tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan pada beberapa tingkatan dalam pemerintahan seperti provinsi, kota maupun kabupaten, yaitu antara lain yang pertama satuan pemerintahan pusat, yang kedua satuan pemerintah daerah. Kemudian lanjut kepada pertemuan keempat, itu membahas perihal asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun asas daripada pemerintah yang terdiri dari yang pertama asas desentralisasi, yang berarti melepaskan dari pusat, maksudnya sebuah pemerintah daerah diberi wewenang kekuasaan oleh pusat untuk mengurus daerahnya masing-masing, atau singkatnya adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah itu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990. Intinya, tujuan dari desentralisasi ini adalah supaya pemerintah pusat lebih fokus terhadap tugas-tugas yang bersifat nasional dan juga sebagai bentuk implementasi dari demokrasi, di mana semua itu ikut andil dalam kerja pemerintahan. Adapun macam-macam desentralisasi, yang pertama desentralisasi jabatan, desentralisasi kenegaraan, desentralisasi teritorial, kemudian desentralisasi fungsional. Kemudian asas yang kedua, yaitu asas dekonsentrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, itu adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Kemudian adapun ciri-cirinya, yang pertama itu pelimpahan, kedua dilimpahkan kepada pejabat atau perorangan, kemudian yang terakhir yang dilimpahkan tidak menjadi urusan rumah tangga sendiri dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut asas tugas pembantuan, kemudian yang terakhir asas kebijaksanaan. Jadi pada hakikatnya desentralisasi dan dekonsentrasi itu sama, karena sama-sama pelimpahan wewenang dari kaitannya dengan membantu pemerintahan. Kemudian adanya kedua asas ini supaya tidak terjadinya pemerintahan yang sewenang-wenang tanpa memperhatikan keadaan masyarakat daerah. Jika tidak ada asas yang tadi disebutkan, mungkin pemerintah akan kewalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintah di suatu negara. Kemudian berlanjut kepada pertemuan kelima, itu membahas terkait dengan pembagian urusan pemerintahan, di mana urusan pemerintahan ini adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Kemudian urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Kemudian itu yang menjadi pembahasan di pertemuan kelima. Kemudian melanjut kepada pertemuan keenam, itu membahas mengenai otonomi, yang dimana otonomi itu secara bahasa bisa dikatakan sebagai daerah. Kemudian dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos, artinya dari mereka sendiri, dan namos artinya hukum atau aturan berdasarkan Undang-Undang tahun 2004. Definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun jenis otonomi, yakni yang pertama itu otonomi material, yang dimana otonomi material ini adalah urusan yang diserahkan menjadi urusan rumah tangga yang diperinci secara tegas
pasti dan diberi batasan-batasan. Kemudian yang kedua, otonomi formil, artinya urusan yang diserahkan tidak dibatasi dan juga daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang menurut pandangannya adalah kepentingan daerah. Istilah dalam otonomi itu seperti desentralisasi, dekonsentrasi, kemudian tugas pembantuan. Yang terakhir itu pertemuan ke-7. Pertemuan ini membahas terkait dengan ajaran rumah tangga, yang dimana dijelaskan bahwa sistem rumah tangga daerah di dalamnya terdiri dari membagi wewenangnya dan tugas serta tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Sistem rumah tangga daerah juga digolongkan menjadi 3. Di antaranya yang pertama, sistem rumah tangga formal. Sistem rumah tangga formil atau formal bisa adalah pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan tertentu, tidak ditetapkan secara rinci dan berpangkal pada prinsip bahwa tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Sistem ini memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah. Salah satunya pembatasan adalah bahwa daerah tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh undang-undang. Adapun kelemahan dari sistem rumah tangga material bahwa sistem ini lebih merasa mengekang karena terikat pada urusan pemerintahan yang secara rinci ditetapkan sebagai urusan rumah tangga. Kemudian sistem rumah tangga nyata atau real. Dalam sistem ini terdapat urusan rangka dan daerah bebas mengatur urusan rangka dan daerah bebas mengatur dan mengurus segala urusan yang dianggap penting bagi daerahnya sepanjang belum diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Intinya, sistem ini berada di tengah antara sistem material dengan formil, atau bisa disebut dengan middle range. Kemudian di video itu dijelaskan mengenai sistem rumah tangga material. Sistem ini berpangkal tolak pada pemikiran bahwa memang ada perbedaan mendasar antara urusan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara pusat dan daerah ditentukan secara pasti atau limitatif. Kemudian otonomi daerah menurut sistem rumah tangga material sifatnya terbatas. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas